Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Yulianingsih, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Berikut ini saya akan menyimpulkan dan merefleksi dari pemikiran KHD. Kondisi awal sebelum mempelajari modul 1.1 yang pertama, pembelajaran masih terfokus pada tuntutan mengejar terpenuhinya target kurikulum. Yang kedua, pembelajaran masih terpusat pada pencapaian kemampuan kognitif saja. Yang ketiga, pembelajaran semata-mata hanya untuk mengejar nilai yang tinggi. Dan yang keempat, pembelajaran lebih banyak menggunakan metode drill untuk mengejar target nilai. Kemudian perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun. Guru menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak berputar menurut orbitnya masing-masing. Artinya, biarlah anak tumbuh sesuai dengan kekuatan kodratnya. Tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar yang sudah dibawa anak sejak lahir. Pembelajaran sebaiknya disajikan dengan permainan. Hal ini dilakukan agar anak tidak bosan dan akan lebih menyenangkan daripada hanya sekedar memberikan materi melalui ceramah. Di samping itu, bermain merupakan salah satu hal yang disukai anak. Dengan membiarkan anak belajar tanpa adanya paksaan dan tertekan, akan lebih dapat memberikan pembelajaran bermakna untuk mereka. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan, di mana sumber esensial dari kebudayaan itu sendiri adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam pembelajaran di sekolah bukan sekedar mentransfer materi, tetapi juga menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Pendidikan harus holistik dan seimbang, sehingga terbentuk kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Dan yang terakhir, implementasi pemikiran KHD di kelas dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Guru mensosialisasikan kepada anak mengenai 5S. Anak diminta membuat poster 5S dan ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Guru berjejer di gerbang untuk memberikan 5S kepada anak yang datang ke sekolah. Kemudian memberikan 5S kepada sesama teman pendidik dan kepada setiap tamu yang datang ke sekolah. Yang kedua, pembiasaan kerapian dan kebersihan diri. Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan menggunakan seragam sesuai yang ada di sekolah. Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Yang ketiga, pembiasaan disiplin positif di sekolah. Berdoa sebelum dan selesai kegiatan di sekolah. Mengurangi penggunaan plastik dengan meminta anak membawa tempat minum dari rumah. Berkata sopan dan ramah kepada siapa saja. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak meludah sembarangan. Mengikuti sholat duhur berjamaah di sekolah, datang tepat waktu, merapikan rak sepatu, dan merawat tanaman yang ada di depan kelas masing-masing. Tak lupa juga menjaga kebersihan sekolah, tidak mencoret-coret dinding sekolah atau prasarana yang lainnya yang bukan untuk tempat coret-coret. Berkata dan perilaku yang mencerminkan kejujuran,
saling bekerja sama dan tolong-menolong dengan sesama. Mengikuti kegiatan pesantren kilat pada bulan Ramadan dan mengembalikan barang pada ke tempat semula selesai menggunakannya. Dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi, anak-anak bisa mengutarakan pendapat dan keinginannya. Yang keempat, pembelajaran yang ramah anak. Yang pertama, menghindari kekerasan fisik pada anak. Menyajikan pembelajaran dengan permainan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diinginkan, menghindari punishment atau hukuman fisik kepada anak, bersahabat dengan anak, menghindari perkataan keras atau membentak anak didik, memberikan fasilitas bimbingan konseling agar anak dapat mengutarakan keinginannya atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Melibatkan murid dalam proses pembelajaran, artinya pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang terakhir, menghindari bullying pada anak. Yang kelima, pengembangan riset dan literasi. Membuat reading corner di setiap kelas, membuat ruang alat peraga dan laboratorium TIK sederhana, lebih mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, membiasakan anak membaca buku yang disukai selain buku pelajaran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, memberikan kartu kendali literasi untuk mengetahui sejauh mana anak dalam membaca, mengadakan study tour sederhana yang pada nantinya bermuara pada pembuatan sebuah laporan ilmiah sederhana. Mengadakan penelitian ilmiah sederhana minimal 1 kali dalam setahun. Mengadakan pameran atau pentas seni sederhana minimal 1 kali dalam setahun untuk memamerkan hasil karya anak. Mengajak anak untuk menyusun buku antologi puisi atau cerpen sederhana. Demikian kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi KHD, di mana intinya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Salam guru penggerak, jayalah negeriku.